Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadil ummati ila 'alal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan hormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun batin, nikmat ijad maupun imdad, nikmat panjang umur dan juga nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua ibadah kita baik ibadah fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ay syaghalu qulubahum wa arwahahum bi tafdhilil ma'rifah. Maksud orang beriman di sini adalah yaitu orang-orang yang menyibukkan hati mereka, roh mereka, diri mereka untuk mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi ma'rifah daraja. Ma'rifah ini adalah merupakan satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ma'rifah ini dapat dicapai apabila kita menuntut ilmu fikih, menuntut ilmu tasawuf, menuntut ilmu tauhid, kemudian diamalkan. Hasil dari pengamalan itu buahnya adalah ma'rifah. Ada thariqat, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Kadang-kadang terpisah. Langsung ke hakikat aja kadang-kadang. Syariat diumpamakan sebuah perahu atau kapal. Kemudian thariqat diumpamakan lautan. Kemudian hakikat adalah orang yang menyelam, mengambil mutiara di dalam laut, mengambil permata di dalam laut. Inilah hakikat.
Kita nak mendapatkan hakikat tidak bisa kecuali melalui jalan syariat, harus ada berisi alat kapal. Kapal kita ini adalah yaitu syariat. Kemudian air laut yang harus kita arungi yaitu adalah hakikat. Kemudian permata yang kita dapatkan dari menyelam dari itulah hakikat. Dengan mengamalkan syariat hakikat ini maka akan berbuah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngarannya makrifat itu pada Allah dikisahkan. Kayak kita makan, maka makan itu ada Allah dikisahkan, nyamannya makan. Nyamannya kanyang itu nah, kayak kita makan itu kan hasilnya kan kanyang. Kanyangnya itu rasa apa? Kada Allah dikisahkan, rasa kanyang itu pokoknya akan ngomong sudah. Asal apa kanyang itu ya? Kanyang tuh Pak. Tapi kita kalau mengisahkan supaya kanyang kayak apa? Nah makan. Supaya nyaman makan kayak apa? Makan nasi kayak apa? Supaya nyaman pakai lauk. Lauknya apa? Nah lalu di situ timbul selera masing-masing lah. Nah umpamanya kita pakai lauk, misalnya supaya nyaman makan ikan bakar, pakai sayur, misalnya sayur santan atau apakah. Nah kalau makan nyaman, nah habis makan nyaman, kanyang kita. Kanyangnya tuh kalau dikisahkan kayak apa rasanya kanyang. Kalau kita pengen mengisahkan asa apa kanyang, asa apa kira-kira kanyang? Oh iya, itu bunyi tandanya. Kamu kanyang benar ya? Kamu benar kanyang sampai nyamannya kanyang. Tahu dikisahkan? Kita juga malaikat tuh tahu dikisahkan. Sebenarnya itu rasa yang dirasanya. Tahu dikisahkan. Jadi malaikat tuh bukan dimuntung lain. Bukan dimuntung, tapi ada bukti-bukti yang nyata dari pengamalannya. Berpandir aja udah aneh bisa. Pandir udah. Baca-baca di buku-buku nang nukilan-nukilan pandir sembahyang parai. Apa nang diturun? Kita nang diturun nabi aja sudah, nabi sampai pangkat jadi batis. Wali-wali terus ukur pernah sembahyang. Nah mereka sibuk hati mereka diri mereka untuk mendapatkan ma'rifah wa amilu shalihat, dan mereka orang-orang yang beramal saleh aisyghulu jawarihahum, yang menyibukkan anggota tubuh mereka bil khidmat dengan mengabdi kepada Allah. Wa ainuhum masghulatun bil i'tibar, mata mereka disibukkan dengan mengambil ibrah dari setiap apa yang mereka lihat. Ini orang yang beramal soleh, ini ketika memandang sesuatu, maka apa yang mereka pandang ini mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa musyahadah, mereka melihat akan kekuasaan Allah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memandang laut, ingat Allah yang menciptakan laut. Memandang pantai, ingat Allah yang menciptakan pantai. Memandang gunung, ingat Allah yang menciptakan gunung. Memandang makhluk Allah berupa hewan dan sebagainya, mengingatkan mereka kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu mata kita nambah pahala nang kaitu tuh biasa. Melihat orang meninggal, ingat Allah yang alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan hidup. Apapun yang dilihatnya senantiasa mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Turupian terkadang alahan pada nang orang jumhang orang sembahyang nang mengatakan kepada Allah, tapi jangan meninggalkan sembahyang. Yang penting kita ingat aja, yang penting kita eling cukup aja sudah. Orang iso eling kalau bahasa Jawa tuh eling. Mana dalilnya Al-Quran akan sholat al-dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat apa sholat itu bukan bahaya namanya ini. Gulungan bahaya kan yang boleh Jakarta, tapi sudah alhamdulillah sudah dipangkas ya. Ini merusak ini. Ya tujuannya yang penting ingat. Pokoknya kalau usah lagi sembahyang. Untuk apa sembahyang? Kenapa? Sudah ingat kepada Allah. Kada kawa ingatnya tuh ingatan dustainya ingat tuh. Kalau memang orang jujur ingat kepada Allah, maka dia akan bagus pekerjaannya. Dia akan bagus segala ehwalnya. Hal ehwalnya bagus. Kenapa? Dia selalu ingat kepada Allah. Ketika selalu mengingat Allah, maka ini akan menjadi pendorong bagi untuk melakukan amal kebaikan dan menjadi rem bagi dirinya untuk melakukan hal yang kada baik. Kalau yang aku ingat kepada Allah tapi jauhannya kada baik, berarti ingatnya itu dusta. Oh bahaya nih.
Ini kada agama yang diakui, ini keluar dari Islam. Bukan geleng aja, yang penting ada zikir, ingat cukup sudah. Kita beribadah tetap dan pandangan mata kita mengingatkan kita kepada Allah. Bagaimana kalau melihat bibinan bunga senang seksi ingat kepada kebesaran Allah, ora iso. Kenapa kita kada boleh tafakur kepada yang haram? Kalau yang melihat bibinan yang seksi, apa kayak baju nang katiak rabit gitu. Kemudian di sini nang terbuka, kalau selawan handap, bajulan kayak tip jabon, bajulan gitu. Lalu kita mau ngandang habis sembahyang subuh. Subhanallah, Maha besar Allah yang menciptakan makhluk yang begitu indah. Itu tak banyak profitnya pada tambalannya. Kada boleh itu. Ini ada yang mencari dalil. Apa yang dulu ya kalau ulun ini mau namanya tapi kepada Allah kada kawa. Biasanya setan di situ nang masuk ya. Kita mengatakan sesuatu pandangan mata kita kepada Allah itu pandangan yang dibolehkan oleh Allah. Mandang nang haram mata kita maksiat. Di saat maksiat harapan ingat kepada Allah. Walaupun untungnya mengatakan Subhanallah, Allahu Akbar, Maha besar Allah, Allah, ujungnya Allah. Ujuran tuh ya. Kalau nang dilihat nang haram tuh maksiat mata kita kan harapan ingat kepada Allah atau dimuntung aja bisa ingat. Mustahil. Nah, jadi biar kalau yang mengamalkan mata, kalau mengenal sesuatu ingat kepada Allah, tak pandang nang haram, jangan, kada boleh. Luar biasa Allah menciptakan. Allah Maha Sempurna. Namanya apa ya kamu? Tahu salah. Sampai ditepak bini dibakar ya. Allah. Nang kita pandang, nang kita lihat yang mengingatkan kita kepada Allah itu nang halal, nang boleh. Bahkan ketika kita duduk di teras, apa nang kita lihat jadi pahala. Itu wali, itu nang pian. Kadang sini duduk kayak dari pahala ngalir terus, ngalir untung sini kada bacaan. Kadang mun kita di atas bin ngetik, tapi hati kalian apa-apa. Orang melihat orang aja tuh, melihat orang lewat aja tuh nah. Tapi hati orang berpahala melihat makhluk nang lewat misalnya kucing kah, hati orang ini nah ingat kepada Allah. Melihat ayam kah, ingat kepada Allah. Ada juga jalur guru bahit amalan wali itu nang kain ini amalan wali dan biar bagus bener mengamalkan yang kabul itu lah kas biasanya itu lah. Bahari di sini ada wali itu kadang duduk di teras dan melihat apa aja tuh sidin bila sidin melihat. Tapi ini keluar sedikit pembahasannya. Sidin melihat apa aja kah di dalam hati berdoa terus. Dan ini luar biasa pengaruhnya kepada kita. Bila kita namanya itu melihat misalnya nang lewat nih tukang mangga berdoa, ya Allah ya mudahan sidin ini laris berjualan mangga. Melihat di sebelah rumah ada orang mudah rumah ada tuntung, ya Allah ya mudah-mudahan rumah sidin laris tuntung. Melihat orang berjualan nasi kuning ada payu, ya Allah ya mudah-mudahan di sidin ini payu berjualan nasi kuning. Melihat orang susah, ya Allah mudahan sidin dilakas disugihakan oleh Allah. Melihat kawan yang belum kawin, mudahan kawan pun lakas kawin. Nah, biar nang kayak itu tuh pahalanya luar biasa. Dan apa yang kita doakan ke orang itu bisa diberi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Malaikat berucap, jadi malaikat wa anta kadal ikam dapat jonang kayak itu. Kawan kada ada besi sepeda motor, mudahan kawannya lakas sepeda motor. Kayak itu tuh biar amanan wali nang itu tuh. Dan ini luar biasa. Rumah kita belum tuntung, ada tetangga kita kalau diisi rumah doakan mudahannya lekas diisi rumahnya mudah-mudahan yang bagus. Rumah kita selalu lekas tuntung. Atau rumah tetangga kita belum tuntung, ya mudahan lekas tuntung rumahnya. Kita dulu rumah kita selalu tuntung tuh biasanya itu. Kenapa? Karena ujaran malaikat wa anta kadal ikam dapat jonang itu. Han melihatlah mendoakan atau melihat tadi mengingatkan kita kepada Allah. Makhluk apa? Lihat aja kekuasaan Allah itu musyahadah. Wa udhunahum masghulatun bisima'i kalamillahi ta'ala, dan mereka menyibukkan telinga mereka
dengan mendengar kalam Allah Ta'ala. Kita hendak telinga kita ini nantinya di hari kiamat mendengarkan panggilan orang-orang yang menyuruh kepada surga, mendengar panggilan malaikat yang menyuruh kepada surga. Maka rancaki telinga kita ini digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan pahala, di antaranya adalah mendengarkan kalam Allah. Makanya beda jauh kita di Indonesia nih kalau dengan di Mekah. Di Mekah tuh pian orang nang di rumah banyak menyetel pengajian di toko, pian belanja aja di toko Madinah ke Mekah, rata-rata yang diputar itu pengajian. Di gedung diputar pengajian, bahkan di hotel yang diputar pengajian. Dan ini menjadi sesuatu yang langka di rumah-rumah kita. Paling dilanggar di masjid, di mushola, nang pengajian tuh. Ya kalau tak, tuh bila kasong-songan mau buka sedikit orang. Pokoknya jam 4 udah punya sudah. Allah. Pulang di rumah. Telinga kita ini kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang mendatangkan fahala, mendengarkan orang yang memuji Allah, mendengarkan orang yang memuji Rasulullah, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan nasihat agama. Ini termasuk hal-hal yang mendatangkan fahala dari Allah. Ini orang-orang yang soleh naga itu. Mata mereka gunakan taat kepada Allah, telinga mereka pun mereka gunakan mendengar hal-hal yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang mengaji, kawan mengaji, kita mendengarkan senang, maka itu pahala di telinga kita. Nabi biasanya memanggil sahabat untuk membacakan Al-Quran. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada dia? Ujar Rasulullah, aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah jadi sekali-kali di rumah kita diputar mengaji itulah. Jangan lagu TikTok terus diputar. Udah putar lagu TikTok kayak. Maka ini orang banyak mengambil kesurupan TikTok. Bila mendengar lagunya tangannya langsung bergerak menjadi spontan. Kemudian sampai kerasukan langsung gitu kan. Nah jadi itu jangan dibiasakan. Nah seandainya kita mendengar mengaji teringat kepada Allah luar biasa. Walisanuhum masghulun bi dzikrillah ta'ala, dan lidah mereka disibukkan dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah dipakai untuk berzikir kepada Allah, lidah dipakai untuk memuji Allah, lidah dipakai untuk bertasbih kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, untuk membaca istighfar dan lain sebagainya. Itu lidah yang digunakan untuk amal saleh. Wa jawarihahum masghulatun bi nuri ta'atillahi ta'ala, dan anggota tubuh mereka gunakan, mereka pakai dengan cahaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita anggota tubuh diberi oleh Allah sehat tapi kada digunakan taat kepada Allah. Sayang luar biasa. Apalagi kita kada kerasan parak tahun baru pulang. Jangan nih. Malam besok boleh. Malam besok. Malam ini terakhir nih bulan Dzulhijjah. Yang penting baca doa karena akhir tahun habis asar sampai sebelum maghrib itu akhir tahun. Ketika kita membaca doa akhir tahun, apa yang dikatakan oleh setan? Kesusahan atasku ya setan. Orang ini beruntung kenapa? Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun yang lalu diampuni oleh Allah. Makanya doa akhir tahun jangan kada dibaca. Baca habis asar, tapi bisa kada ingat. Yang lalu tak pasang alarm di HP, jamnya jam 4:30 atau jam 4 kah, tulis doa akhir tahun. Nah jadi pas berbunyi mali hati, oh ingat. Nah tutup aurat, baudo, bagusnya itu lah. Madar juga baca doanya. Baik kita dapat keutamaan. Doa awal tahun habis maghrib. Habis maghrib awal tahun. Habis maghrib. Kadang tak baca habis maghrib, habis isya. Yang penting dibaca. Yang penting malam itu. Tapi bagusnya awal malam. Karena kita tanggal Hijriyah ini itu mulai maghrib itu masuk sudah. Makanya habis sembahyang maghrib baca.
Ada lagi amalannya yang bagus, itu diamalkan oleh si Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi biasanya bila malam tahun baru minum susu, dan dibagi si murid-murid sidin susu putih warna. Kenapa ini tafaulan? Bahasa kitanya berharap supaya setahunan kita tuh hidup kita nih murni, bersih, ibadah kita bersih, rezeki kita bagus, kehidupan kita bagus. Minum susu, camona boleh barang aja, yang penting susu. Asalnya susu nona ya. Saya susu aja, yang penting warnanya susu, jangan susu kopi, jangan susu coklat, jangan susu putih. Minum niatakan supaya hidup berkah. Itu sih Muhammad Alwi Al-Maliki gampang di Makkah. Sidin itu ulama besar yang kubur sidin itu 6 bulan ketika dibongkar jasa sidin kada hancur, malah fokusnya berpanjang, rambut berpanjang. Setahun kemudian dibongkar lagi masih utuh. 2 tahun kemudian dibongkar lagi, situ dibongkar udah hancur dipindah. 2 tahun masih utuh. Kan luar biasa. Sidin salah satu pengajar di Masjidil Haram yang pemahaman sih Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa. Orangnya waliullah ta'ala. Jadi minum susu nyaman amalannya kali ya. Minum susu barang lain iskan seorang. Nah segala halus seorang ada bapak itu segala halus itu minum susu. Ini jadi musalah boleh minum aja berjamaah ada bapak. Ada nama traktirnya ada kena makan susunya. Yang susu putih aja. Boleh ke bawah deh, benasi boleh aja. Kali masalah makanan cakanya malam ini tahun baru, mulai sore tadi kita amanat sebenarnya baca doa akhir tahun di semakin awal tahun gitu. Abang bubur putih bang boleh lagi. Bubur abang bubur putih. Nah awal tahun kan? Bukan ada anjurannya bang, tapi kalau ada juga larangannya artinya kada menjadi sesuatu yang sunnah kan ya. Atau 10-nya tuh ya bubur Asyura. Bubur Asyura tuh hukumnya sunnah kan ada sunnah juga. Yang sunnah tuh puasa. Makanya rumput banget bakawah masakan perame tapi kada puasa. Ini rumput sunnah nabi ini kan ada apa tuh. Kalau buburnya kan terserah ya, tapi yang bagus tuh dimakan waktu buka puasa. Ada masalah. Nabi Nuh ini kan kisahnya Nabi Rasul ke awalnya Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh itu pas selamat tuh hari Asyura itu puasa sih. Puasa jadi ini kan ada puasa. Kemudian ada liwat. Pokoknya parah sini tadinya sampai kenal. Kalau liwat, tapi lawan sudah 3 tahun yang lalu lebih gitu. Lewat mengawah ilunnya, tak hari ilunnya bakawut, baru ada buang puasanya. Ini nang sunnahnya tuh puasa. Karena kita bicarakan masa keutamaannya puasa di Asyura ya. Minggu akan datang sempat aja masih kelebihan Asyura gara-gara puasa ada Asyura. Yang penting Muharram ini biar di hari Senin Kamisnya kan apa soal aja masalah ya. Artinya anak kebanyakan kenapa? Man shoma yauman fil Muharram kalau bimul yaumin sadasina yauman. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Muharram, maka tiap 1 hari puasa diberi pahala puasa 30 hari di bulan Muharram. Itu kelebihan puasa Muharram. Selasa masuk dan Kamis puasa ada jadi masalah. Karena Seninnya puasa ada jadi masalah. 30 hari berdasarkan pahalanya. Dan bulan Muharram ini bulan yang paling afdal puasa. Afdalus shalah ba'da al-maktubah as-salatu fi jawfil lail wa afdalus shaum pada syahri Ramadan wa afdalus siyam pada syahri Ramadan syahrul Muharram. Paling afdal salat setelah salat fardu salat apa? Salat tengah malam, salat tahajud. Dan paling afdal puasa setelah bulan Ramadan puasa apa? Puasa di bulan Muharram. Ini hadis saya riwayat Muslim. Nah jadi puasa di bulan Muharram ini satu puasa yang luar biasa pahalanya gananya. Kalau kada kaberancak minimal kita hari Asyura. Hari Asyura bagusnya digandeng kak lawan 9 Muharram lawan 10 Muharram. Kenapa? Karena orang Yahudi puasa 10 Muharram. Lalu Nabi bertakun, "Ya Nabi kenapa puasaan?" Ujar bubuhan Yahudi, kami bersyukur Nabi Musa ini diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun pada hari ini dan ditenggelamkan Fir'aun juga pada hari ini.
wa aula bi Musa fasaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyam wa amara ashabu bisyamihi. Kemudian ditanya Nabi, kenapa puasa? Karena kami bersyukur Nabi Musa diselamatkan dan Firaun dengan ujar Nabi, kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Lalu Nabi puasa dan menyuruh para sahabat untuk puasa. Lalu Nabi mengucap, lain dong itu ila qabilan la asu manatasi. Apabila sampai tahun depan umurku, aku puasa hari ke-9. 2 hari. Karena kalau 2 hari sehari. Karena kalau sehari terlalu. Kalau sehari, kenapa dosa kita diampuni setahunan yang lewat juga gampang banget. Nah jadi doa awal tahun akhir tahun apa dulu? Ada kegampangan pian doa akhir tahun. Allahumma ma 'amiltu fi hadisana mimma nahaitani. Ya Allah, apa saja perbuatan yang telah aku kerjakan di dalam ini tahun yang Engkau larang itu perbuatan. Wa nasituhu wa lam tansa. Dan ulun lupa akan doa tersebut ya Allah dan Engkau tidak pernah lupa. Ulun sudah lupa dosa-dosa ulun yang setahun ya Allah, Engkau tidak pernah lupa. Walam atub minhu, dan ulun kada sempat bertobat kepada Engkau ya Allah terhadap dosa yang ulun kerjakan setahunan ini ya Allah. Ulun belum sempat bertobat. Wa halimta alayya minhu, dan Engkau ya Allah tidak murka kepada Engkau atau kepadaku atas perbuatan dosa tersebut. Engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Bifadlika, dengan karunia-Mu. Lalu apa? Lalu wa ba'da qudratika ala uqubati, pada Engkau kuasa ya Allah untuk menyiksaku. Wa da'awtani ila taubah, tapi Engkau ya Allah menyuruhku untuk bertobat kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan untuk bertobat kepadamu ya Allah. Maka ba'da jira'ati, sesudah kesalahanku ala maksiatik dalam berbuat maksiat kepada Engkau, fa inni astaghfiruka ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau, faghfirli, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jadi maknanya itu luar biasa. Kita minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah amal kita yang bagus agar diterima oleh Allah. Itu inti doa akhir tahun. Dibaca. Bila berjamaah bolehkah? Boleh, tapi harus bisa merubah. Banyak yang dirubah. Allahumma ma'amiltu ya Allah. Ma'amiltu menjadi ma'amilna. Mimma nahaitani, mimma nahaitana. Allahumma ma'amiltu fi hadisana. Allahumma ma'amiltu fi hadisana. Allahumma ma'amilna, berubah fi hadisana. Mimma nahaitani, mimma nahaitana, berubahnya. Banyak perubahannya tuh ya. Mimma nahaitana anhu. Wa nasitu wa nasinahu. Kan berubah ulang. Wa nasitu wa nasinahu, perubahannya. Walam tansa. Walam atub ilai. Walam atub minhu. Walam natub minhu, kan perubahannya. Nah, ulang asalnya walam atub minhu, berubah menjadi walam natub minhu. Kenapa jemaah banyak berubah tuh? Yang dirubah. Tapi kalau sorangan nggak usah dirubah, baca aja 3 kali akhir tahun. Tapi pilihnya berjamaah, mau ada mau harus dirubah. Jamak, dirubah jamak tuh lah. Nah, kadang-kadang kita ini Muharram. Kadang-kadang kita masuk pulang tahun 1443. Sedangkan umat Nabi Muhammad ini kada sampai 1500. Artinya parapan adalah sudah di ujung kita, di ujung hari kiamat. Parapan paling awas 1500. Ini sudah 1443. Dan belum tentu sampai 1500. Seharusnya bila tahun baru kita introspeksi diri, karena setiap hari yang baru dia akan berteriak, ya Ali, ma min yaumin jadid illa wa yaqul ana yaumun jadid wa ala malika syahid. Fanzur madza taf'al.
benar, wahai Ali, tidaklah dari hari yang baru itu datang, melainkan dia pasti berkata, ujar hari yang baru, ana yaumun jadid, aku ini adalah hari yang baru, wa ala amalika syahid, dan aku senantiasa menyaksikan setiap perbuatanmu. Fanzur madza taf'al, maka pikirkan betul-betul apa yang akan kalian perbuat. Pikirkan benar-benar. Artinya anak menggawe nang baik kan ada pikirkan bujur-bujur. Aku nang jadi saksi tiap hari. Setiap hari nang berganti itu jadi saksi atas amalan kita dan menyaksikan atas amalan kita. Tempat yang kita pijak untuk taat kepada Allah jadi saksi, ataupun tempat yang dipijak untuk maksiat itu pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada gampang-gampang dia menggawe dosa tuh, tempat nang diulahnya menggawe dosa jadi saksi, belum lagi catatan malaikat. Tapi kalau kita bertobat diterima oleh Allah tobatnya, maka malaikat dilupakan oleh Allah, catatannya dihapus, kemudian tempat yang menjadi saksi pun dilupakan oleh Allah, sehingga tidak ada lagi dosanya apabila dia benar-benar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun baru ini kita perbaiki amal kita, perbaiki ibadah kita, perbanyak tobat kita. Karena belum tentu kita tahun depan hidup, belum tentu. Apalagi umur kita rata-rata sudah 40. Tak banyak nang lebih pada 40 daripada nang kurang. Kalau nanti mau 40 paling berapa itu? Nang hadir ini rata-rata banyak nang 40 ke atas. Ujar Nabi, "Idza balagal insan 40 sana wa ada fikru ila dunya." Apabila manusia sudah berumur 40 tahun, kemudian dia kembali untuk hanya memikirkan dunia, yang di otaknya cuma ada masalah dunia, kada pernah berpikir masalah akhirat, ya'ti syaitan, maka setan datang kepada wayang sahwajahu, dan setan mengusap mukanya. Ada bi abi, ada wajhuna yufleh, ujar setan, demi bapakku ini muka nang kada beruntung sama sekali. Dipusuti oleh setan. Bila umur 40 nang dipikirkan cuma dunia, kada ada berpikir akhirat, kada berpikir sahur dan gasan dalam kubur, kada ada kena berpikir gasan supaya nyaman kena hari kiamat, kada ada, maka dipusuti setan di mukanya. Jadi setan kasihan kamu, itu kada beruntung kalau auzubillah. Jangan malaikat mau musuh itu nyaman ya. Ini kada setan yang mau musuh. Setan. Setan ini anak buahnya iblis. Iblis itu bernama Azazil. Jangan di rumah ditulisi Azazil. Mohon maaf, kalau ada melihat orang menulis di mobil tulisannya Azazil, itu marah iblis. Iblis. Kalau Zallaitun itu anaknya iblis, anak buahnya. Dasim anak buahnya iblis. Banyak lagi, ada 9 kan anak buahnya kan. Dibusuti setan. Bilanya kada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon kada beruntung ya setan. Maka umur kita ini akan ditanya ya. Kemana kamu gunakan umurmu, untuk apa kamu gunakan? Belum lagi batis kita bergeser, sudah ditakoni umur kamu disakan untuk apa? Apabila umur digunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, beruntung. Apabila dia gunakan untuk maksiat kepada Allah dan dia tidak bertobat sampai meninggal dunia, maka celaka. Celaka. Makanya jadi Nabi iqtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika. Jaga yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda beribadah kepada Allah, mumpung masih muda perbanyak sembahyang sunnah, mumpung mata masih tarang lihati surah Yasin, lihati wakil, lihati tabarang, lihati Al-Quran, mumpung masih muda perbanyak berbuat kebaikan dengan batang tubuh kita masih gagah. Aku pengen aja sembahyang bila aku sudah umur 77 tahun. Amun sampai. Amun lagi anu tuh kulir baginannya itu ya. Orang tua tuh jangankan
pian sembahyang ibadah berhimat makan bisa boleh ujuran anu kada tapi selera apalagi disuruh ibadah. Makanya mumpung kita masih masih gagah, ayo ibadah itu jangan sampai tertinggal. Mun sudah tua berjalan pindah undur tamara ya. Mata kada tapi khawas lagi ngeliat bini siapa ikan anak membaca Quran mata kabur, anak sembahyang tahajud awak nonggatar, anak sembahyang wajib dan kadang sidin berduduk aja, kadang sidin bakursi duduk sembahyang bakursi, pas sidin asikannya sembahyang sidin rokok, akan menjur kursinya di belakang. Enggak pulang penting sidin kebaktiannya. Orang tua makanya kan ibadah banyak tuh mumpung kebanyakan orang berpikir aku cuma siapa gampang aja karena sudah tua kalau ibadah mun udah tua tapi mun anunya tuh kulir tua pulang jujur ya nginannya amun ya anunya rajin tua paling kada separuh pasti sanggupnya. Kalau misalnya sidin sembahyang sunahnya sehari semalam saya 20 rakaat paling kada sudah tua 10 rakaat masih sanggup aja. Tapi kalau anu nggak ada sidin sembahyang tua pulang apa maksud sembahyang? Saban malam minta urut tiakan bini. Apa sembahyang kayak apa? Awak sakitan terus. Ngomong masih gagah, nak sembahyang. Aku kan haji jauh ni kada sesuatu yang tahajud kan haji udah sudah kurang 70 hari tahajud kada harapan. Dia udah kada harapan mana umur 70. Tahajud ngomong masih anomnya kayak peguru aja ulunnya nak tahajud tidak nak berdiri ditarik oleh mamanya, tarik mamanya suruh bangun. Allah, kau aja kan habis tahajud. Di tahun ini kan, makanya Nabi nyuruh jaga masa muda sebelum datang masa tua. Wasehat ada kabla sakamika jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Maksudnya mumpung masih sehat, mumpung kada garing, ayo nak beribadah kepada Allah, nak sembah yang sunnah, nak sembah yang wajib. Yuk mumpung masih sehat dibaca ke sampai yang sunnah. Maksudnya sudah garing paling sampai yang wajib aja kita tahu, dan itu pun bisa berduduk aja atau berapa aja nak udik. Mudahan pada taat sehat terus ya. Ada gampang hampir mun sudah garing itu jangan kan sembahyang suruh makannya yang kulir apa di Eropa lahir. Takutnya aja orang garing tuh anak ikan bakar kah ada, anak sate kah ada, anak nasi sup kah ada, anak duit kah anak kaya, anak nasi kah duit mau aja hanya masih kalau duit ngomong duit itu ada pahitnya, duit itu ada pahitnya. Kadang anak mati itu masih mikirkan duit. Orang tuh biar anak mati diutangnya duit halaman celaka. Tapi bila anak mati kan pikirannya akhirat namun keserangan kurang tuh. Sudah pengalaman misalnya kan, lawan duit anak taros. Ini ngalih. Ya nanti saya mati itu tangan kita ini. Bingung orang mengingatkan guru dibaca macam-macam guru yang mau turun ke tangannya. Siapa aja guru yang nanti siapa tahu ya ajar guru caranya kayak apa guru tenang aja sih dia upload adalah daya gue adalah daya soalkan julungnya langsung tangan turun begini. Mati masih mata duitan. Allah bahayakan badan makanya ini tahun sampai ini. Nah jadi malam tahun baru ingati kedatangan lah biar besaran apa jemaah yang penting waktunya habis asar sampai sebelum maghrib. Kemudian karena awal tahunnya atau akhir tahun lah isuk tuh lah akhir tahun sore. Karena habis maghribnya ya awal tahun. Nah kalau minum susunya pak, minum susunya mulai habis maghrib sampai sebelum subuh.
sampai sebelum subuh. Jadi waktunya malam itu susul kan. Malam aja. Maka dari susunya kepala susu kepala. Yang penting susunya putih. Maksudnya susu beberes. Jadi niatakan biar waktu minumnya itu baca bismillah. Nah, dari soalnya niatakan dia supaya artinya dengan berkah minum banyu susu yang putih ini, nah maka kehidupan kita menjadi murni, kehidupan kita jadi bagus, rezeki kita menjadi bagus. Itu tafakul yang ada itulah. Dan itu tiap tahun diamalkan oleh Habib Alwi, Muhammad bin Alwi al-Maliki di Makkah itu sih. Jadi amalkan aja di rumah itu saya pakai terus sudah ada. Mudah-mudahan panjang umur dan taat, sehat walafiat, dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah wa hadirin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'afina wa rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.